Kalau kita pakai 2 tahun dengan soal yang sama tahun 2019 tapi ada tambahan tahun 2020. Penjualan angsuran di tahun 2019 soalnya sama seperti yang sebelumnya. Penjualan angsuran 1000, kemudian penerimaan kas dari penjualan angsuran tahun 2019 itu adalah 100 dari uang mukanya. BPP 500, persen laba kotor kemarin sudah dihitung 50%, atau kalau dalam rupiah persen laba kotornya 500. Kemudian di tahun 2020 perusahaan menjual lagi secara angsuran, penjualannya nilainya 3000. Kemudian di tahun 2020 kita menerima angsuran yang angsuran dari penjualan angsuran di tahun 2019 kemarin. Kemarin kan asumsinya 900 piutangnya itu di tahun 2019 dicicil 9 kali. Tahun 2020 lunas nih 900 diterima kasnya. Kemudian di tahun 2020 juga tadi kan perusahaan jual secara angsuran 3000. Nah, kas yang diterima dari penjualan angsuran tahun 2020 itu 1350. 1350 di sini. BPP untuk tahun 2020 itu adalah 2100. Jadi kalau dibikin persentase laba kotor dari 3000 dikurangi 2100, 3000 kurangi 2100 saya bagi 3000. Oke, nanti saudara cek lagi. Di persentase laba kotornya adalah 30% atau kalau dalam rupiah 900. Oke, jurnal di tahun 2020. Kita catat dulu penjualannya. Asumsinya di tahun 2020 itu nggak ada DP ya, jadi kita catat piutang penjualan angsuran, kredit penjualan angsuran 3000. Di sini penjualannya 3000. Kemudian BPP-nya juga kita catat. Yang sebelumnya saya lupa mencatat BPP. BPP-nya juga harus dicatat kalau menggunakan perpetual. BPP-nya adalah 2100. Jadi debit beban pokok penjualan angsuran, kredit persediaan sebesar 2100. Kemudian mencatat kasnya. Kas yang diterima dari piutang penjualan angsuran tahun 2019 itu adalah 900. Di sini. Kemudian kas yang diterima dari penjualan angsuran tahun 2020 itu adalah 1350. Jadi kas yang diterima totalnya 2250. Berikutnya, akhir periode. Ada dua hal tadi yang harus kita lakukan. Apa? Yang pertama adalah mengakui laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi untuk tahun 2020. Karena 2019 sudah kita akui di periode sebelumnya kan. Jadi hanya 2020 atau periode berjalan saja. Penjualan angsurannya tadi 3000 kita tutup ke BPP. Selisihnya menjadi laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi 900. Kemudian kita berikutnya mencatat pengakuan pendapatan dengan metode angsuran. Nah, pengakuan pendapatan sekali lagi tadi dari realisasi laba kotor penjualan angsuran. Yang pertama, dari penjualan angsuran tahun 2019 dulu. Tadi sudah kita hitung persentase laba kotor di tahun 2019 itu sama dengan 50%. Saya kalikan penerimaan kas dari penjualan angsuran tahun 2019. Ini nih 900. Jadi ketemulah 450. Dia dari penjualan angsuran 2020. Sama dengan laba kotornya tadi sudah dihitung. Pilih pirsin. Kalikan penerimaan kas untuk tahun 2020 penjualan angsurannya adalah 1350.
Birirti cek 405. Oke, ini perhitungannya. Oke, itu di akhir periode. Berikutnya penyajiannya per 31 Desember 2020. Kita lihat, kalau dilihat di akun T-nya, saldo awal 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2020, tadi piutang angsurannya adalah 900. Kemudian di 2020 piutang penjualan angsurnya bertambah ini ya, 3.000, bertambah 3.000. Ini 3.000 debit. Kemudian ada pelunasan di tahun 2020 dari penjualan angsuran 2019 maupun 2020. Jumlahnya mana? 2.250. Jadi kredit 2.250. Jadi saldo 31 Desember piutang penjualan angsuran yang harus kita sajikan adalah 1.650. Nih, 1.550. Next adalah yang harus kita sajikan di laporan posisi keuangan adalah pendapatan yang ditangguhkan dari penjualan angsuran. Laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Kita lihat di akun T-nya, laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Sebelah sini. Saldo awalnya 31 Desember kemarin kita laporkan 450. Ini 450. Kredit. Nih, 450 kredit, saldo kredit. Kemudian di tahun 2020 kita akui laba kotor dari penjualan angsuran tahun 2020 berapa tadi? Nih. Ya, 900 kredit juga. Kemudian di akhir periode juga tadi kita mendebit laba kotor belum direalisasi sebesar berapa? Ini dan ini, berarti ini ya, 855 sini. Oke, jadi saldo 31 Desember untuk laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi itu adalah 495 yang harus kita sajikan di laporan posisi keuangan. Next, laporan laba rugi untuk tahun 2020. Penjualan angsurannya 3.000 di tahun 2020. BPP-nya 2.100, laba kotornya 900 dikurangi laba kotor yang belum direalisasi tahun 2020 itu adalah 495. Ini 495. Jadi realisasi laba kotor 2020 adalah 405. Kemudian ditambah dengan realisasi laba kotor dari penjualan angsuran tahun 2019. 450 tadi sudah kita hitung di sini. 450. Oke, jadi realisasi laba kotornya yang kita akui sebagai pendapatan adalah 855. Oke, saya kira sekian penjelasan dari saya terkait dengan penjualan angsuran. Video berikutnya adalah tentang kalau di penjualan angsuran ada ini tukar tambah, kemudian bagaimana kalau angsurannya dibatalkan, kemudian kalau ada bunga.
Oke, nanti di sesi yang ketiga. Oke, terima kasih.